eh, serta kita semuanya terberkahi atas ilmu-ilmu yang diberikannya. Amin ya rabbal alamin. Serta yang kami hormati seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ya insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak sebutir padi pun bisa tumbuh, yang tak setetes air pun bisa jatuh tanpa izinnya. Serta atas nikmat dan karunia-Nya pula kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada seorang yang paling berakhlak Quran, Nabiullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pembawa wajah baru dalam kehidupan yang mampu membawa kita semua ke pintu keselamatan dunia dan akhirat melalui ad-dinul Islam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami untuk membuka acara pada hari ini dengan tilawah bersama. Tilawah insya Allah akan saya pimpin. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Bapak Ibu untuk dapat mengikuti namun dengan kondisi mute. Marilah kita bersama-sama membaca Quran ya terlebih dahulu. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدكم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga tilawah bersama kali ini dapat menjadi khairutul iftitah bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan rahimakumullah. Pada kegiatan hari ini kita akan bersama-sama mengkaji ilmu tentang produktif saat Ramadan. Dan di tengah-tengah kita telah hadir beliau Ustadz Umar Solehuddin yang akan menyampaikan ceramah pada hari ini. Sebelumnya mungkin saya bisa menyapa Ustadz Umar Solehuddin. Assalamualaikum Ustadz. Sudah bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik Ustadz. Ya. Ustadz Umar Solehuddin ini beliau sebelum dulu waktu saya kuliah, dosen saya Ustadz, masih ingat nggak? Oh gitu. Iya, iya. Dosen pendidikan agama Islam saya ketika kuliah di STAN. Jadi insya Allah. Ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Insya Allah kita kali ini akan bersama-sama dengarkan ceramah dari beliau ya. Mungkin tanpa berlama-lama, izin kami mohon kepada Ustadz Umar Solehuddin untuk kiranya dapat menyampaikan ceramahnya kepada Al-Mukarram Ustadz Umar Solehuddin. Fayatafadhal mashkuran, Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan Ustadz. Langsung ini. Silakan, Ustadz, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu ya sebentar. Silakan Ustadz. Mungkin izin juga mengingatkan Ustadz untuk waktunya sendiri sampai jam 8:30 ya Ustadz. Iya, siap. Siap. Bentar ya. Silakan Ustadz. Saya share file bisa? Oh, boleh. Silakan dikirim saja ke saya atau ke host mungkin. Bisa langsung atau? Oh, bisa share screen langsung juga, Ustaz. Bisa langsung. Sudah jadikan co-host, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberkahi kepada kita semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu dalam suasana sama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan
kepada kita semuanya atas semua aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki hari ke-3 ya, Ahad, Senin, Selasa, atau hari ke-4 bagi yang memakai hisab begitu. Ini sebuah nikmat yang luar biasa agungnya, kita bisa bertemu, bisa memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya bisa kita dapatkan. Allah buka selebar-lebarnya terkait dengan keberkahan kebaikan Ramadan ini. Karenanya maka ini kesempatan bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh, untuk melengkapi pahala kita ya, untuk menyempurnakan kedudukan kita di sisi Allah, menutupi kekurangan-kekurangan kita selama 11 bulan yang lalu begitu, menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, yang pasti sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan, dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk menghapusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ritual keagamaan begitu ya. Tapi ternyata Islam tidak hanya terbatas kepada yang ritual saja gitu. Selama ini kan kita memahami ya, kalau sudah masuk Ramadan itu ya puasa, sholat taraweh, sholat malam begitu ya, membaca Al-Qur'an, berzikir, i'tikaf, ibadah ritual lainnya begitu. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya pekerjaan dan lain sebagainya, begitu kadang-kadang tidak maksimal. Bahkan orang kadang-kadang siang harinya tidur begitu ya, dengan alasan kan puasa itu tidurnya pun ibadah begitu ya. Jadi tidur aja gitu kan, tidur lagi. Atau bagi yang ibadah malamnya, siangnya menjadi kesempatan untuk balas dendam, tidur sepanjang siang gitu. Padahal ternyata tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Walaupun tetap amal-amal yang tadi dilakukan, namun juga urusan prestasi kerja, kemudian urusan dunia tetap produktif, karena itu yang dianjurkan oleh Islam. Kita akan melihat ya. Nah ini biasanya yang sering dijadikan alasan untuk bertidur itu, naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Jadi tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya tasbih, doanya terkabulkan, dan amalannya dilipat gandakan. Ternyata ini hadis palsu ya, hadis palsu. Walaupun yang du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af dalam hadis yang lain ada, dan itu sahih. Tapi kalau naumus shaim ibadah, tidurnya orang saum adalah ibadah, ternyata itu adalah hadis palsu. Dan kita tidak boleh mengatasnamakan Rasulullah begitu. Ini ada hadisnya, ternyata hadisnya palsu. Dan Rasulullah tidak pernah berbicara seperti itu. Begitu. Jadi
Justru pas lagi puasa itu aktivitasnya menjadi bertambah. Kalau pada hari-hari biasa kita melakukan produktivitas itu misalnya 100, kalau puasa ditambah lagi, jadi seharusnya 200 begitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana generasi dahulu ya, zaman sahabat, kemudian juga umat Islam, begitu. Ternyata bulan Ramadan ini menjadi bulan prestasi. Ternyata saum itu tidak menghalangi mereka untuk untuk membuat prestasi dalam kerjanya, dalam aktivitasnya, tidak berkurang begitu ya, tidak berkurang. Di sini saya contohkan misalnya peristiwa Badar. Jadi itu terjadi di bulan Ramadan, Ramadan ya. Kemudian kita tahu lah perang Badar itu kan sebuah memerlukan fisik yang sangat kuat begitu. Dan itu terjadi di orang sedang saum begitu. Ternyata umat Islam mampu begitu, mampu. Selain dia juga melaksanakan saum, dia juga membela dari serangan musuh. Kemudian peristiwa Ahzab yang umat Islam diserang begitu ya oleh 10.000 pasukan, umat Islam bisa bertahan. Kemudian Fathu Makkah. Fathu Makkah ini terjadi di bulan Ramadan. Perang Tabuk ini panjang. Salah satu episodenya ada terjadi bulan Ramadan ketika pulang. Peristiwa Buwaib ini umat Islam berperang melawan orang-orang Romawi begitu ya. Orang Romawi ini mereka kuat. Ternyata umat Islam tetap semangat, tetap beraktivitas. Peristiwa Qadisiyah ini juga terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ini semuanya memerlukan fisik ya. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun terjadi di bulan Ramadan. Coba kalau misalnya generasi pada saat itu siangnya tidur saja begitu ya, saya kira mereka tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa an-nusrah atau kemenangan. Saya ambil contoh salah satunya misalnya ini peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab ini umat Islam diserang oleh 10.000 pasukan ya, sedangkan umat Islam sangat sedikit gitu 3.000. Perangnya terjadi di bulan Syawal, tapi menggali parit itu di bulan Ramadan ya. Jadi saya ingin maksudkan di sininya itu adalah ketika di bulan Ramadan itu tetap beraktivitas begitu ya. Nah ini menggali paritnya itu terjadi di bulan Ramadan. Nah parit yang harus digali itu sekitar 5.500 meter. Jadi panjang paritnya itu sekitar 5.500 meter. Kemudian permukaannya di atas itu 7 meter, kemudian yang bawah 4,5 meter. Kemudian tingginya 3 meter. Dan harus dikerjakan dalam waktu 10 hari. Kalau tidak, ya keburu diserang musuh. Gitu. Nah, sahabat hanya 3.000 orang. Berarti satu orang harus menggali 2 meter. 2 meter dengan kedalaman 3 meter dan lebarnya 7 meter. Bisa kita bayangkan, ini memerlukan fisik yang luar biasa ya, ngangkut pasir, ngangkut ini. Mengangkut batu begitu. Tetapi ternyata umat Islam mampu. Artinya kalau mereka saja bisa maksimal di bulan Ramadan, maka kita pun semangat bekerjanya ini, spirit bagaimana mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa bisa kita lakukan juga. Jadi kita pun mampu gitu ya untuk tetap produktif, untuk tetap berprestasi di bulan Ramadan. Nah, ini kita lihat nih bagaimana ini salah satu bukit pada saat menggali ya. Jadi begitu susah tetapi ternyata luar biasa. Karenanya tidak ada alasan bagi kita ketika bulan Ramadan datang, kita melakukan saum, maka kita menjadi berkurang. Yang harus pertama kita lakukan adalah
Yang pertama kita harus merubah mindset ya. Jadi paradigma kita ini harus dirubah begitu. Bahwa yang namanya ibadah itu bukan hanya yang ritual saja. Jadi ibadah itu bukan hanya yang ritual saja seperti saum, seperti sholat taraweh, seperti tilawah atau zikir begitu. Tapi seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, seluruh perbuatan kalau itu dicintai dan diridhoi Allah, maka itu adalah ibadah. Jadi semua aktivitas atau kegiatan kalau itu diridhoi oleh Allah, dicintai Allah, maka itu adalah ibadah. Maka kalau kita tidur dan tidur kita ini dicintai Allah, maka tidur kita ini akan diberikan pahala karena itu adalah ibadah gitu. Kalau kita bekerja dari jam 7 sampai jam 5 misalnya, kalau itu sebuah kegiatan yang dicintai Allah, diridhoi Allah, maka kita dapat pahala begitu ya. Kalau kita menikah itu dicintai dan diridhoi Allah, maka itu adalah sebuah ibadah. Nah, makanya dalam ayat Al-Qur'an kan disebutkan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan alam semesta. Jadi hidup kita ini hanya untuk Allah. Kalau kita hanya mengandalkan yang ritual, misalnya selain Ramadan, sholat 5 waktu. Sholat itu kan paling 5 menit lah. 5 kali berarti 25 menit begitu. Sisanya yang 23 jam, kalau itu tidak bisa dihitung ibadah, berarti sangat sedikit sekali. Padahal tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Makanya seluruh aktivitas kita sebenarnya bisa dijadikan pahala, bisa dijadikan ladang pahala, tidak hanya terkait dengan ritual saja. Makanya kata Imam Ali mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita ini semuanya adalah ibadah. Jadi mindsetnya ini harus dirubah nih umat Islam, bahwasanya bekerja pun ibadah, maka harus produktif. Ngasih nafkah itu ibadah juga, maka harus produktif. Bahkan bermain pun kalau diridhoi Allah itu bisa mendapatkan pahala, bisa jadi sebuah ibadah. Kata ulama disebutkan semua perbuatan mubah seperti tidur, makan, minum, berjalan, bekerja, bermain, bersenang-senang, jika diniatkan untuk kebaikan akan mendapat pahala. Artinya semua itu bisa jadi menjadi ibadah. Kata Ibnul Hajj, al-mubahu yantaqilu bin niyah ilan nadab. Hal-hal yang boleh, kan dalam agama kita ini kan ada 5 hukum ya. Ada yang wajib, seperti sholat 5 waktu misalnya, artinya kalau harus dikerjakan, kalau ditinggalkan dapat dosa. Ada yang sunnah, kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat siksa. Ada yang mubah. Mubah itu hal-hal yang dikerjakan atau tidak dikerjakan ya tidak dapat pahala begitu. Kemudian makruh, kalau kita meninggalkannya dapat pahala, dan haram harus ditinggalkan, dan kalau kita kerjakan kita mendapat siksa. Nah, al-mubah, hal-hal yang boleh itu bisa menjadi nadab. Nadab itu artinya berpahala gitu ya. Bisa menjadi sunnah kalau diniatkan. Jadi perbuatan-perbuatan yang mubah, yang boleh, nah, seperti tidur, itu kan hukumnya mubah. Makan hukumnya mubah, minum hukumnya mubah begitu kan. Itu kalau diniatkan maka bisa berubah menjadi an-nadab. An-nadab itu menjadi sunnah, bisa menjadi sesuatu yang mendapatkan pahala. Nah, ada seorang sahabat yang oleh Rasulullah disebutkan innaka, ini contoh ya, contoh perbuatan mubah yang kalau diniatkan akan jadi pahala. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah. Nah,
tidak dapat ridho Allah. Kita ke istri misalnya harus diniatkan. Kita ngasih ke siapa saja harus diniatkan. Niatnya adalah mencari ridho Allah, illa ujirta 'alaiha. Melainkan engkau pasti akan dapat pahalanya. Jadi bernilai ibadah. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atika. Bahkan sampai yang engkau berikan ke mulut istrimu gitu. Jadi kita nyuapin nih ke istri nih, satu sendok nih. Nah, itu dapat pahala itu ibadah nih. Saling suap menyuap misalnya kan. Suap di sini boleh ya. Suap itu hukumnya tidak boleh, tapi kalau menyuap istri boleh ya. Boleh begitu. Bahkan dapat pahala begitu. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atika. Jadi sampai disebutkan begitu, sampai disebutkan. Bahkan menyuapi istri satu sendok, masya Allah, beribadah dapat pahala gitu kan. Istri pun senang sama kita kan. Kalau istri sudah senang kan, biasanya suaminya diservis habis itu. Nah, tapi kalau istri sudah cemberut misalnya, waduh, bisa kacau ini suami istri ini. Nah, ini bernilai ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain, wafi budi ahadikum sodaqoh. Dan pada budi ahadikum, ya, mendatangi kemaluan istri, maksudnya berhubungan suami istri, dimohon maaf ya, itu adalah sodaqoh, sedekah. Artinya dapat pahala, artinya ibadah. Gitu. Sampai sahabat itu maksudnya tercengang, kaget gitu kan. Kok bisa gitu orang mendatangi istri, kan mendatangi istri itu pasti syahwat begitu. Bersenang-senang gitu kan. Sebelum berhubungan ya pasti bersenang-senang dulu gitu ya. Mukadimah dulu lah begitu. Tapi kok bisa dapat pahala? Kok bisa ya Rasulullah begitu. Kata Rasulullah dibalik logikanya. Menurut kalian, kalau kalian mendatangi perempuan yang bukan istri kalian, kira-kira dapat dosa nggak? Kata sahabat, ya iyalah dapat dosa ya Rasulullah. Itu kan zina begitu. Demikian juga kalau kalian mendatangi istri perempuan yang itu adalah istri kalian, maka kalian akan dapat pahala. Jadi sampai segitunya begitu dalam Islam memberikan kesempatan kepada kita bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan, bahkan termasuk hal-hal yang kadang-kadang ini kayaknya nggak ada nilai ibadahnya nih, tapi ternyata justru di situ Allah memberikan pahala. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk bekerja ini ya, bekerja. Kita ini kan sudah terikat janji lah dengan instansi kita bahwasanya kita harus bekerja dan lain sebagainya, dan ini harus kita komitmen menjalankan. Jadi kalau masuk jam 7 misalnya atau jam 8 harus komono karena orang nggak utur-uturan cuti-cuti ya, berarti harus komitmen dengan harus komitmen dengan kontrak tersebut begitu ya. Dengan pekerjaan kita harus menyelesaikan, ada tugas-tugas dari instansi dari atasan, maka harus diselesaikan. Nah, ini ada seorang sahabat yang dia pergi bekerja, dia berjalan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian Rasulullah berkomentar, ini komentarnya bagus nih Rasulullah. Kata Rasulullah, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Seandainya keberangkatannya itu untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia bekerja itu fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya dapat pahala. Jadi Rasulullah mengumpamakan, mengibaratkan orang yang bekerja itu seperti orang yang sedang berjuang, mujahid fisabilillah begitu ya. Jadi kalau mencari nafkahnya itu adalah untuk menafkahi keluarganya, anak-anaknya yang masih kecil, maka dia seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Artinya dapat pahala nih, luar biasa. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Atau jika berangkatnya itu untuk memberi nafkah untuk kedua orang tuanya yang telah renta, mungkin dia belum punya istri, belum punya anak ya, dia bekerja tapi ingin menghidupi orang tuanya nih. Maka kata Rasulullah, fahuwa fi sabilillah. Maka dia pun posisinya sama seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Artinya dapat pahala begitu ya. Kemudian kata Rasulullah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berangkat bekerja itu untuk mencukupi kehidupannya sendiri,
Sehingga dia tidak minta-minta lagi, tidak minta ke orang tua, tidak minta ke temannya, ke saudaranya, begitu ya. Jadi dia berusaha untuk iffah, mencukupi kehidupannya sendiri. Maka kata Rasulullah, itu juga termasuk fisabilillah. Nah, yang terakhir, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi ini waspada ini. Kalau dia bekerjanya dalam rangka untuk pamer kekayaan nih, sekarang lagi musim ya, memamerkan harta nih, mudah-mudahan kita dijauhkan ini. Dalam rangka pamer, berbangga diri, merasa dirinya paling kaya, punya mobil ini, punya rumah ini, dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, fahuwa fi sabili syaitan. Maka sesungguhnya itu adalah di jalan setan. Artinya, orang yang bekerja, pahalanya sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Begitu. Nah, semuanya itu tentu diniatkan untuk hal itu. Ya, bahkan menurut sebagian ulama, bekerja untuk mencari nafkah keluarga itu pahalanya besar dari jihad yang hukumnya sunnah. Artinya mencari nafkah hukumnya kan wajib. Kemudian ada jihad, tapi jihad ini hukumnya sunnah misalnya. Karena ada juga jihad yang hukumnya wajib, misalnya kita diserang nih, ya seperti dulu penjajahan Belanda nih, kita diserang nih. Maka kalau posisi kita di situ ya kita wajib begitu ya. Tapi kalau yang jauh dari kita, ya mungkin hukumnya menjadi sunnah lah. Nah, kata sebagian ulama, bekerja mencari nafkah itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena hukumnya wajib dari jihad yang hukumnya sunnah. Jadi bahkan menyebutkan la yaqau mauqi'al kasbi 'alal iyali syai'un walal jihadu fi sabilillah. Tidak ada satu amalan pun yang setara dengan amalan mencari nafkah untuk keluarga, walau dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah yang hukumnya sunnah ya. Artinya ini pahalanya besar nih, mencari nafkah ini luar biasa pahalanya. Jadi kita jangan meremehkan pada saat kita kerja ini kita nggak dapat pahala nih. Enggak, justru besar kita pahalanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, tentunya bagaimana kita bisa produktif di bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah karena kita semakin banyak waktu yang harus semakin banyak pekerjaan gitu, kewajiban ya. Kalau sebelum-sebelumnya tidak ada kegiatan saum misalnya, sekarang ada begitu kan. Dan berarti kan ini porsinya, kekuatannya harus nambah nih. Maka kita harus memanage waktu nih. Target-target yang sifatnya ritual terpenuhi, walaupun tidak mengurangi target-target yang sifatnya duniawi, yang terkait dengan pekerjaan kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Ya, yang pertama adalah dimulai dari mencari keberkahan ya. Dimulai dari mencari keberkahan. Keberkahan yang paling pertama ketika di bulan Ramadan itu adalah dimulai dari sahur. Jadi ketika kita memanage waktu, maka kita ada perubahan ya, perubahan. Mungkin dulu sebelum Ramadan kita tidur itu pas azan subuh, atau misalnya kadang-kadang lewat, atau bisa jadi sebelumnya misalnya kan. Nah, di bulan Ramadan maka mau tidak mau kita harus merubah siklus hidup kita. Jadi mungkin kita bangunnya paling lambat jam 4, kadang-kadang jam setengah 4 sudah bangun. Bahkan mungkin para istri jam 3, setengah 3 sudah bangun gitu. Jadi kita rubah jadwal atau siklus kehidupan kita. Nah, termasuk tidur kita. Mungkin kalau dulu pas sebelum Ramadan kita kadang-kadang tidur jam 10, jam 11 misalnya. Nah, sekarang kita rubah nih, kalau bisa semakin cepat semakin baik, sehingga bangunnya lebih cepat lebih baik. Nah, yang pertama, aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan kita agar kita produktif itu adalah bagaimana kita mencari keberkahan. Kenapa keberkahan ini dicari ya? Karena keberkahan itu artinya kebaikan yang ada dalam waktu tersebut. Nah, kalau waktu kita terbatas 24 jam ya, sedangkan pekerjaan nambah tadi dengan banyak hal, misalnya dengan tilawah, dengan dzikir, dengan
sholat malam, dengan saum dan lain sebagainya, maka kita minta kepada Allah diberikan waktu yang berkah. Waktu yang berkah itu bisa mencukupi semuanya. Kita mungkin pernah mendengar bagaimana Imam Asy-Syafi'i menamatkan baca Quran dalam sebulan itu sampai 60 kali hatam. Artinya sehari 2 kali hatam. Nah, ini kata ulama, ini karena waktunya berkah begitu ya. Karena waktunya berkah. Ada ulama yang bernama Imam An-Nawawi, dia karangannya sangat banyak, tetapi umurnya hanya 40-an tahun begitu. Sedangkan kita mungkin bisa jadi ada yang umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun misalnya, tapi ternyata belum pernah menulis buku misalnya. Jadi itulah waktu yang diberikan begitu berkah kepada orang tersebut. Karenanya maka kita mencari keberkahan waktu nih agar kita bisa produktif nih. Waktu kerja dari jam 7 sampai jam 5 ini atau dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, betul-betul waktu yang terbatas tapi berkah. Selesai semuanya begitu. Nah, Rasulullah mengajarkan nih untuk mencari keberkahan itu pertama kita mencari dimulai dari sahur nih, dari hal-hal yang kecil nih. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena sahur itu barokah. Jadi kita mulai mencari waktu yang berkah itu dari sahur. Kenapa? Karena sahur ini ternyata ini berkah. Kata dulu di awal-awal sahur itu tidak ada. Jadi disyariatkannya sahur itu setelah dulu di awal-awal saum itu tidak ada sahurnya. Bahkan zaman Rasulullah pun tidak ada sahurnya. Jadi dulu itu tanpa sahur. Kemudian kalau sudah buka, kemudian tidur, maka tidak boleh makan lagi. Artinya kalau misalnya buka jam 6, kemudian sholat isya misalnya jam 8, kemudian tidur, maka dari tidur itu baru bisa makan, minum itu pas maghrib lagi. Pas maghrib lagi hari berikutnya. Jadi panjang juga zaman dahulu. Dan ternyata saum seperti itulah yang dilakukan oleh agama-agama sebelumnya. Ahli kitab itu melakukan saumnya seperti itu. Nah, ada seorang sahabat yang bekerja siang harinya dan dia nggak sahur ya. Kemudian pas sore harinya, pas sudah buka, datang nanyakan kepada istrinya ada makanan nggak. Ternyata kata istrinya tidak ada makanan ini. Karena ya zaman dulu kan nggak ada kulkas ya, nggak ada tempat penyimpanan makanan. Akhirnya istrinya keluar nyari makan. Si sahabat ini bernama Qais ya. Si Qais ini dia kecapean, kemudian ketiduran ketika istrinya datang bawa makanan. Hoiban lah. Ya Allah, ini kasihan ini. Karena syariatnya pada saat itu kalau sudah tidur nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, apalagi hubungan suami istri. Akhirnya Qais ini nggak makan hari itu, kemudian besoknya dia puasa lagi kan. Akhirnya dan bekerja lagi. Akhirnya pas siang harinya dia pingsan, kemudian diceritakanlah kepada Rasulullah, kemudian turunlah ayat Al-Quran yang sekarang membolehkan. Jadi uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum sampai ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil abyadi minal khaitil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai waktu fajar. Jadi sekarang diperbolehkan lagi dari azan maghrib sampai waktu subuh diperbolehkan lagi makan, minum, termasuk hubungan suami istri. Nah, sejak saat itulah ada syariat sahur. Makanya kata Rasulullah, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab as-sahur. Jadi perbedaan saum antara kita dengan saumnya ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani itu adalah adanya sahur. Mereka tidak ada sahur, kita ada sahur. Nah, bahkan Rasulullah menganjurkan nih tasaharu atau as-sahuru aklatu barokah. Sahur itu adalah berkah. Fala tada'uhu, maka jangan pernah ditinggalkan. Jadi di sini Rasulullah ingin kita semuanya dapat keberkahan. Jangan sampai ditinggalkan. Sahur ini hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Bahkan kata Rasulullah, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun hanya seteguk air. Jadi kita bangun 3 menit sebelum azan subuh masih bisa sahur. Udah minum saja. Makan 1 korma misalnya, kalau ada korma, atau kalau ada pisang ya makan pisang misalnya.
seteguk air udah cukup itu, udah termasuk sahur dan kita udah dapat keberkahan. Nah, ini yang menariknya lagi, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Ini keutamaan yang luar biasa nih. Jadi Allah sampai bersolawat kepada kita kalau kita sahur. Malaikat sampai bersolawat kepada kita kalau kita sahur. Kalau kita salawat itu kan berdoa. Tapi kalau Allah bersolawat itu artinya Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Allah meridhoi kita. Nah, sedangkan yang kita cari di dunia ini kan rahmat Allah ya. Kita mencari dunia ini adalah rahmat Allah. Kemudian yang kedua, malaikat bersolawat. Artinya malaikat mendoakan kita nih. Memohonkan ampun. Nah, kalau sudah didoakan malaikat, tentu pasti diijabah. Jadi kalau malaikat memintakan ampun untuk dosa-dosa yang kita lakukan, pasti diijabah. Karenanya jangan pernah ditinggalkan sahur. Nah, bagaimana sahurnya? Ya walaupun sedikit. Kata Rasulullah, nikmas sahur at-tamr. Seenak-enaknya sahur itu makan tamar. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang kebetulan juga misalnya bekerja, menghidangkan kepada suaminya, misalnya tidak perlu masak dari jam 3 atau jam 2 misalnya kan karena besok kerja, ya sudah yang praktis saja, disepakati saja, misalnya sediakan aja korma, beli 1 kilo, cukup untuk 1 bulan itu. Kalau kebetulan nggak sempat masak misalnya, udah kasih korma aja suaminya. Nah ini hadisnya ada nih, ini mas sahur at-tamr. Jadi 1 butir, 2 butir korma begitu. Jadi ini mencari keberkahan dimulai dari aktivitas yang pertama kita lakukan adalah yaitu dari sahur. Yang kedua adalah agar produktif waktu-waktu kita, meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, ini luar biasa ini. Hadis ini luar biasa nih. Ini manajemen diri ya. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini kata Imam Abu Dawud. Saya mengarang buku namanya hadis Sunan Abu Dawud. Itu lebih dari 4.000 hadis. Cuman bagi orang awam nggak usah seperti saya lah. Beliau mengumpulkannya dari ratusan ribu hadis, kemudian diseleksi, yang dia seleksi sampai 4.000 hadis ya. Kitab Sunan Abu Dawud itu. Kemudian dari 4.000 hadis, cukuplah seseorang mengamalkan 4 hadis. 4 hadis itu adalah salah satunya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi salah satu dari 4 hadis ini adalah hadis yang ini nih. Kenapa? Kalau seseorang mengamalkan hadis yang ini, oh udah selesai. Orangnya produktif, pasti orangnya sangat berkualitas waktunya. Karena setiap dia mau beraktivitas, dia nanya dulu nih, ini ada manfaatnya nggak? Kalau nggak ada ya sudah. Nonton misalnya, ini ada manfaatnya nggak? Nonton bola misalnya, ini ada manfaatnya nggak? Oh, saya pelatih bola kan, perlu tahu nih gimana menjadi seorang pelatih, ya silahkan misalnya kan. Tapi kalau misalnya hanya sekedar sampai waktunya habis, malam ini ada pertandingan ini, malam ini lagi pertandingan ini, Liga Inggris, Liga Spanyol, habis waktunya itu, nah itu berarti tidak bermanfaat ya gitu ya. Maka sebaiknya ditinggalkan gitu. Nah, apa saja yang harus ditinggalkan ini? Yang pertama adalah kemaksiatan. Nah, ini wajib hukumnya nih, harus ditinggalkan nih, karena tidak bermanfaat, malah memberikan darurat. Yang kedua adalah yang dimakruhkan oleh agama kita, atau yang mubah dan berlebih-lebihan. Jadi ada hal-hal yang mubah tapi berlebih-lebihan, yang sama sekali tidak mengandung manfaat. Ya mungkin sekali-kali nggak apa-apa lah, kalau laki-laki nonton bola ya nggak apa-apa begitu kan. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan ya jangan juga ya, jangan juga. Nah, di antara aktivitas ya misalnya ini nih browsing ya. Kadang-kadang kita di kantor itu browsing itu banyak hal gitu, bahkan bisa waktu 1 jam, 2 jam begitu. Kemudian ya main game atau kadang-kadang ngerumpi atau nonton yang tidak bermanfaat misalnya. Drakor ya atau apa begitu ya. Nah, sebaiknya kalau misalnya hal itu tidak ada manfaatnya, sebaiknya ditinggalkan. Dan ini adalah kesempurnaan atau seorang muslim.
Nah, ini juga hadis terkait dengan hal yang ditinggalkan ya. Bahkan Rasulullah itu berdebat pun ya janganlah, itu pasti akan bermasalah. Berdebat sesama teman sekantor misalnya, wah masalah, ya sebaiknya ditinggalkan aja lah. Kata Rasulullah, aku memberi jaminan, ana za'imun bi baitin fi robadil jannah, jaminan istana di pinggir surga bagi yang meninggalkan debat. Walaupun dia benar begitu. Ya kadang-kadang di kantor kita kan suka bergesekan. Ya sudahlah, karena kalau dituruti bisa mengkel hati sehingga pekerjaan tidak maksimal, tidak produktif. Gitu. Yang kedua, kata Rasulullah, aku memberikan istana di tengah surga bagi yang meninggalkan kebohongan walaupun dalam bentuk candaan. Nah, yang ketiga, aku memberikan istana di surga di surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya mulia. Jadi ini yang hal-hal yang tidak bermanfaat bisa kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah supaya kewajiban kita ini kan banyak. Yang kaitannya dengan pekerjaan, yang kaitannya dengan ibadah sebagai seorang hamba, maka kita bisa menjadi orang yang cerdas. Di antaranya adalah dengan aktivitas yang sedikit tapi pahalanya bisa banyak begitu ya. Tidak kalah dengan orang-orang yang baca Qur'annya misalnya sehari 10 juz misalnya, atau sehari 3 juz misalnya. Caranya adalah, kata Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, ini bisa kita lakukan nih. Kalau pahala kita ingin seperti 100 orang, maka ya sudah kita setiap hari ngasih 100 orang. Kalau belum mampu 100, 10 orang. Kalau belum mampu 10 orang, ya 1 orang begitu kan. Bahkan kata Rasulullah, walaupun hanya ngasih seteguk air begitu ya. Jadi kalau kita menyediakan air, ada air itu kan ada berapa ya? Ada 40 misalnya air gelas itu, air mineral itu 40 gelas. Nah itu kan udah banyak berarti kan. Kalau 1 gelas diminum oleh 1 orang, ada 40 berarti 40 orang. Jadi kita tetap dapat pahala yang banyak, walaupun kita misalnya hanya kita targetnya cuma 1 juz, kita kadang-kadang ngiri kan dengan orang yang bacanya lebih dari 1 juz per hari, misalnya 3 juz, 10 juz, ya sudah dengan cara yang tadi, pahalanya bisa tetap sama. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang cerdas, kita keluarkan harta, tapi pahalanya sama dengan orang-orang yang melakukan aktivitas seperti tadi. Nah, ini diantara pahala-pahala yang tidak mengurangi ya. Ini maksudnya saya sebutkan ini biar sebenarnya ini sudah biasa kita lakukan begitu ya. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar saja. Misalnya wudhu yang sempurna. Jadi wudhu yang sempurna itu adalah man tawaddoa fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Jadi wudunya itu tidak terburu-buru begitu ya. Kemudian setelah itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, maka dibukakan 8 pintu surga dan dia akan lewat dari pintu manapun. Nah, ini kan aktivitas ini sudah biasa kita lakukan nih. Tinggal disempurnakan saja. Jadi tinggal menguatkan gitu. Jadi ini tidak mengurangi waktu sehingga waktu untuk kerja tetap produktif gitu. Kemudian misalnya ini sholat duha nih. Sholat duha itu kan saya kira nih, apalagi dari alumni STAN itu sudah terbiasa lah melakukan sholat duha. Nah, tinggal man sholat duha arba'an, minimal sholat duhanya 4 rakaat. Jadi kalau yang biasa 2 rakaat, 4 rakaat begitu kan. Maka Allah bangunkan istana di surga. Nah, istana lagi nih di surga. Kemudian juga rawatib. Rawatib ini kan kita biasa sholat wajib nih. Tinggal kita tambahkan saja di bulan Ramadan ini sehingga pahalanya pun dapat di sini misalnya mendapatkan istana di surga ya. Man shollas nata asyrata raqatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan istana di surga. Ini
aktivitas-aktivitas yang sedikit tapi ternyata pahalanya luar biasa. Luar biasa. Jadi sebagai orang cerdas kita bisa melakukan seperti ini. Nah, ini contoh lagi nih. Contoh misalnya aktivitas yang sedikit tapi pahalanya luar biasa. Barang siapa man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, saya yakin yang ada di sini pasti hafal surat Al-Ikhlas itu ya. 10 kali maka Allah akan membangunkan istana bagi orang tersebut di surga. Nah, ini baca surat Al-Ikhlas itu sebentar, paling 1 menit. Jadi kalau ini 10 menit lah paling lama. Sambil jalan, perjalanan dari rumah kita ke kantor begitu kan, sambil baca surat Al-Ikhlas nih, man. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya mungkin 30 detik sudah 1 surat. Mohon izin, Ustaz. Aktivitas-aktivitas yang sedikit tapi ternyata pahalanya besi ini bisa membentuk kepribadian seseorang ya. Salah satunya adalah muraqabatullah. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita berusaha untuk tetap amanah begitu. Integritas lah. Kalau bahasa ininya kan membentuk kita tetap untuk tidak tergoda oleh suap misalnya, tetap benar, tetap komitmen dengan pekerjaan gitu ya. Nah, ini bisa dibentuk dengan saum. Makanya kata Rasulullah SAW ya dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwasanya semua ibadah itu buatnya, tetapi saum untukku begitu. Jadi wa ana azibihi. Jadi kata hadis qudsi Rasulullah Allah berfirman pahala saum itu untukku. Kenapa? Karena kalau kita sholat itu kan kelihatan tuh. Kalau kita sodakoh kita kelihatan gitu kan. Tapi kalau saum orang tidak tahu dia saum. Makanya dalam sehari-hari lah. Kalau sekarang mungkin semua orang saum ya. Dalam sehari-hari ada orang yang terbiasa saum Senin Kemis misalnya. Itu tidak tahu kecuali ditanya begitu kan. Oh lagi saum ya misalnya. Sehingga perbuatan saum ini sebenarnya mendidik kita untuk menjadi punya karakter nilai bahwasanya kita ini orangnya amanah. Dan amanah ini adalah jujur ini atau sidq ini adalah modal kunci kita khususnya dalam pekerjaan ya. Jadi integritas. Yang kedua, saum ini juga mendidik kita untuk melakukan pekerjaan itu harus profesional gitu. Profesional ya. Harus itqan, harus harus maksimal begitu. Kenapa? Karena Rasulullah mewanti-wanti. Jangan sampai kita bekerja tapi asal-asalan. Jadi kita ingin saum kita ini tidak abal-abal. Kata Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atash. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang saum tetapi dia tidak mendapatkan dari saumnya itu kecuali haus dan lapar. Kecuali lapar dan haus ya. Dan berapa banyak orang yang melakukan sholat malam, dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lelah. Jadi tidak berpahala nih. Nah, makanya ibadah di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana untuk kalau beraktivitas itu yang itqan, yang ihsan, yang profesional begitu ya. Jangan asal-asalan. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan puasa ini yang secara berjamaah begitu. Di antaranya misalnya sholat berjamaah nih. Dan ini keutamaannya Allah berikan lebih banyak. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Jadi sholat berjamaah ini lebih utama dibanding sholat sendirian 27 derajat. Artinya kita ini kadang-kadang ya harus bersinergi gitu ya. Harus berjamaah, harus berkelompok begitu dalam sebuah aktivitas ibadah.
Dan di bulan Ramadan ini lebih diutamakan lagi. Kita nyaksikan di masjid-masjid ketika bulan Ramadan itu penuh sholat taraweh, sholat berjamaah gitu. Jadi mendidik kita untuk bisa kerjasama dengan orang lain. Salah satunya adalah misalnya di sini sholat berjamaah. Orang yang sholat sendirian orang yang sholat berjamaah 1 tahun itu sama kalau orang yang sendirian itu melaksanakannya 27 tahun, gitu kan. Artinya kalau ada orang sholat sendirian selama 27 tahun sama orang yang berjamaah dia cuma setahun aja. Berarti kan pahalanya luar biasa. Apalagi kalau misalnya berjamaahnya 40 tahun dikalikan saja, perlu waktu 270 tahun bagi orang yang sholatnya sendirian untuk mengejar pahala tersebut. Karenanya sinergi ini dalam beribadah pun ini sangat penting ya, mendidik kita untuk seperti itu. Diajarkan dalam sholat kan kita harus taat kepada imam, mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam. Ya, termasuk juga kita diajarkan, kenapa ini penting sinergi ini? Ya kita ini masuk surga ini jangan sendirian begitu kan, tapi ajak juga yang lain. Sehingga kesuksesan bareng-bareng bersama-sama ya, kesuksesannya bersama-sama, tidak hanya sendirian. Dalam Quran Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan. Jadi kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi berjamaah ini penting. Kita tidak boleh egois gitu ya, ke surga sendirian, tapi juga harus mengajak yang lain, harus bisa bekerja sama sehingga ketika kita sukses, orang lain pun sukses gitu. Semuanya sukses. Ya. Kemudian di bulan Ramadan pun selain yang sifatnya untuk kepentingan kita pun dianjurkan bahkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain ya, melayani ya. Dalam sebuah hadis ini Ibnu Umar ya, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wahabul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Dan adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, membuat orang lain bahagia. Au takshifu anhu kurbah, atau mengangkat kesusahan orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutang orang lain. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar orang lain. Jadi ini pahala-pahala yang dicintai. Ini kan kaitannya dengan berkhidmah kepada orang lain, melayani. Jadi kita dididik di bulan puasa ini. Empati kita dididik. Mungkin kalau hari-hari biasa kita tidak lapar karena tidak puasa. Tapi pada saat bulan Ramadan, ternyata Ramadan ini lapar juga begitu. Artinya, wah, kalau kita mungkin Ramadan saja siang laparnya. Ada orang yang lapar bukan hanya bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan mereka lapar juga, makan hanya sekali dalam sehari misalnya. Maka ini membuat kita berempati, bersimpati, sehingga kita bisa memberikan khidmah kepada orang lain. Nah ini yang menarik nih. Walian amsyiya ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid. Yani Masjid Madinah Syahron. Jadi aku berjalan kepada saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, jadi dia butuh keperluan, lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Padahal kita tahu ya, Masjid Nabawi itu kalau kita sholat 1 kali sama dengan 1000 kali sholat di sini. Kalau Mekah kan 100.000 ya, kalau Masjid Nabawi 1000 kali. Artinya kalau itikaf sebulan di Masjid Nabawi berarti 1000 kali kita itikaf di sini begitu. Bandingannya seperti itu. Nah ini kata Ibnu Umar begitu, ngasih bermanfaat, bisa menutupi keperluannya gitu,
bisa mengangkat kesusahannya lebih dicintai daripada i'tikaf. Artinya kan pahalanya berarti lebih besar. Makanya bulan Ramadan ini membuat kita punya karakter untuk tetap berkhidmat kepada dalam pekerjaan pun demikian. Jadi kita berusaha untuk berkhidmat begitu, ada klien dan lain sebagainya, kita tetap berkhidmat. Kita ingat dengan hadis ini sehingga kita tetap membuat semangat dalam bekerja. Yang terakhir adalah tujuan puasa itu adalah membentuk manusia bertakwa. Jadi sebagaimana Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan saum ini adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi manusia yang bertakwa, membentuk manusia yang takut dosa, menjadi manusia yang al-insan kamil, manusia yang sempurna. Jadi ini kesempurnaannya. Ini sesuai nih dengan nilai-nilai instansi Departemen Keuangan ya. Mudah-mudahan saum ini bisa membentuk 5 yang tadi. Jadi ya ini Ramadan bisa membentuk tadi ya, kita semakin jujur gitu kan. Kita pun dalam bekerja profesional sebagaimana saum itu kan kalau abal-abal asal-asalan ya tidak dapat pahala begitu. Kemudian ada juga di bulan Ramadan ini kita sinergi sehingga dengan ibadah-ibadah yang sifatnya jamaiyah seperti sholat berjamaah begitu. Kemudian juga kita melayani, dan terakhir adalah tujuannya bagaimana kita menjadi manusia yang sempurna. Mungkin itu saja, sudah jam 8 udah setengah 9 ya. Jadi mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini tetap produktif ya. Jadi dengan fokus di pekerjaan harus kita yakini bahwasanya itu pun kita tetap berpahala. Sebagaimana tadi hadis-hadis menyebutkan ya, kita bekerja ini ibadah juga. Jadi kita ini ibadah. Justru kalau kita malas-malasan berarti kita melakukan kemaksiatan begitu kan. Artinya kita tidak sesuai dengan sebagai seorang muslim untuk bisa bekerja. Kemudian juga kita bisa melakukan produk dalam pekerjaan kita, bisa meraih prestasi, kemudian juga bisa melakukan ibadah-ibadah yang mungkin aktivitasnya tidak terlalu banyak tapi pahalanya banyak. Seperti tadi yang sudah disebutkan, saya kira tidak memerlukan banyak waktu begitu kan, sehingga pekerjaan kita pun tidak tertunda, kita tetap bisa berprestasi, bisa berproduksi. Jangan sampai menjadikan Ramadan ini menjadi kambing hitam, menjadi alasan untuk kita malas-malasan dalam bekerja. Bagaimana kalau kita selain bekerja maksimal, ibadah juga semakin luar biasa? Itu luar biasa juga. Misalnya baca Qurannya lebih dari 1 juz, atau i'tikaf dan lain sebagainya, ini lebih luar biasa lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Falah ya. Jazakumullah. Mungkin ada tanya jawab, silahkan. Iya. Baik. Mungkin ini ada satu pertanyaan saja ya Ustadz, karena keterbatasan waktu dari Bapak Ahmad Lilik. Saya izin membacakan ya Ustadz. Jadi izin bertanya, untuk larangan berdebat adakah klausulnya? Bagaimana dengan debat untuk pemilihan kepala daerah atau presiden, yang mana dalam debat tersebut untuk mengkritisi atau mengetahui kedalaman visi misi peserta yang akan ditawarkan kepada pemilih? Mungkin cukup satu pertanyaan itu saja ya Ustadz, karena keterbatasan waktu. Mungkin silakan Ustadz. Ya. Ya. Pertama, berdebat yang tidak boleh itu adalah berdebat yang tidak ada gunanya ya, yang tidak ada manfaatnya begitu, malah menghabis-habiskan waktu lah, menghabis-habiskan waktu. Bahkan kita berdebat pun tidak ada orang yang diajak debat itu memang bukan mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan begitu ya. Nah, tetapi yang kedua, ada perdebatan yang diperbolehkan ya. Perdebatan yang diperbolehkan itu sesuai dengan Quran kan,
bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi wajadilhum itu artinya dan diskusi, tukar pikiran, berdebat begitu. Billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Jadi diskusi atau perdebatan yang untuk mencari kebenaran justru dianjurkan begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanat wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi untuk apalagi di sini kan untuk mengetahui visi misi, saya kira ini boleh-boleh saja. Karena itu dalam rangka untuk mencari kebenaran, kita ingin tahu misinya seperti apa, visinya seperti apa, sehingga kita ingin memilih yang terbaik dari calon kita misalnya. Jadi perdebatan seperti itu diperbolehkan, apalagi undang-undangnya kan memperbolehkan gitu. Yang tidak boleh itu perdebatan yang tidak ada ujungnya ya, debat kusir begitu kan. Memang niatnya dari awal itu bukan untuk debat, tapi untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari kemenangan begitu. Nah, ini yang dilarang. Tapi perdebatan atau diskusi untuk mencari kebenaran dan masing-masing pihak dalam rangka mencari islah atau tadi ya hak misalnya, itu diperbolehkan. Bisa jadi dari hasil diskusi tersebut, perdebatan, yang satu mengikuti pendapat si A mengikuti pendapat si B, atau si B mengikuti pendapat si A, atau dua-duanya tetap dengan pendapat masing-masing, artinya dua-duanya bisa jadi kebenaran yang bervariasi begitu ya, hanya cara sisi pandang saja yang berbeda. Maka perdebatan yang dalam rangka mencari seperti itu diperbolehkan. Bahkan ada juga dialog ya, dialog antar agama atau dalam agama. Kalau dialog dalam agama kan dalam rangka ukhuwah Islamnya, bahkan antar agama, beda agama pun dalam Quran itu banyak dialog-dialog, misalnya ya ahlal kitab. Jadi ketika Allah menyebutkan ahlul kitab itu sebenarnya untuk dialog. Kenapa seperti ini? Karena seperti ini. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan katsir Ustaz Umar Salihudin atas ceramah dan juga mungkin tadi jawaban ya atas pertanyaannya. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, Ustadz, kami mohon untuk dapat menutup majelis hari ini dengan doa. Kami persilakan, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama tutup dengan doa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan keberkahan dalam harta kita, keluarga kita, istri kita, waktu kita, umur kita, harta kita, dan semuanya dimudahkan oleh Allah. Pekerjaan kita yang susah dilapangkan, yang kesulitan dimudahkan, yang belum punya istri mendapatkan jodoh, yang belum punya anak dapat anak begitu ya, yang anak-anaknya sudah besar menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bekerja dimudahkan pekerjaannya, cepat naik. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati aqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairud du'a wa khairun najah wa khairul amal wa khairus sawab wa khairul ilmi wa khairul amal wa khairus sawab wa khairul mamat wa khairul hayat wa khairul mamat. Wasabbitna wasaqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana wa siyamana wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah
khairan kasiran wa jazakumullah bi ihsanil jaza Ustaz Umar Saidin. Semoga Ustaz sekeluarga senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan Amin, umur. amin, amin. Mohon Serta maaf. semoga siap. Serta semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Umar Saidin dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, amin. Amin. Baiklah hadirin Bapak Ibu dan rekan-rekan yang insya Allah dirahmati Allah. Sebelum kami tutup acara hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Ramadan 1443 Hijriah. Saya pamit. Oh silakan, iya. Silakan, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Ramadan 1443 Hijriah. Jadi selain yang bersifat kajian tematik seperti di JPK bertilawah kali ini, yang akan diselenggarakan secara rutin tiap hari Selasa, kami dari panitia telah menyiapkan beberapa kegiatan lain. Di antaranya adalah kajian muslimah yang akan dilaksanakan pada setiap Jumat siang, lalu kajian khusus untuk PPNPN setiap hari Rabu siang, lalu ada kajian nuzulul Quran yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022 bersama dengan Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, dan talk show anti korupsi pada tanggal 22 April 2022. Nah, selain daripada itu, terdapat juga lomba Ramadan Challenge yang terdiri dari lomba azan dan juga hifzul Quran. Nah, kedua perlombaan tersebut dikhususkan untuk anak-anak pegawai di lingkungan DJPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk dapat menyiapkan video azan ataupun hafalan Quran terbaik dari anak-anaknya yang nanti dapat dikirimkan ke email Bintal Islam DJPK. Mungkin bisa dibantu tayangannya untuk penjelasan lebih lanjut terkait lomba. Oke. Nah, ini untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 15 April dan pengumuman pemenangnya akan dilaksanakan tanggal 20 April 2022. Mungkin bisa dilanjut. Nah, kriteria pesertanya sendiri merupakan anak pegawai atau PPNPN di JPK yang berusia di bawah 15 tahun per 1 April 2022. Lomba azan dikhususkan untuk peserta laki-laki dan setiap peserta boleh mengikuti kedua kategori yang dilombakan. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu video untuk setiap kategori, dan untuk pegawai atau PPNPN yang memiliki anak lebih dari satu, setiap anak dapat berpartisipasi. Mungkin selain itu juga, ini juga mohon izin. Jadi untuk lomba azan bisa bebas memilih lagu atau iramanya yang disukai oleh anak-anak. Lalu untuk hifzul Qur'annya ada kategori usianya Bapak Ibu. Jadi untuk usia di bawah 5 tahun, pilihan suratnya adalah antara Al-Kautsar dan sampai dengan Anas. Untuk 6 sampai 10 tahun ada Al-Qaryah sampai dengan Al-Maun, dan untuk usia 11 sampai 15 tahun ada Ad-Duha sampai dengan Al-Adiyat. Mungkin ini bisa jadi salah satu kegiatan nih untuk menyemarakan Ramadan ya kali ini. Selain juga menambah hafalan untuk anak-anak, bisa juga dikirimkan ke Bintal Islam BJPK ya, untuk kita coba lihat gitu ya, dan apresiasi. Nah, kedudukan videonya sendiri, video dengan orientasi potret, durasi maksimalnya 5 menit, dan video menampilkan wajah peserta dengan jelas dan proporsi dari wajah sampai badan. Lalu kirim video ke bintal-islam.djpk@gmail.com dengan subjek kategori lomba, jadi hifzul Quran ataupun azan, nama anak, dan juga nama orang tua. Terima kasih. Saya juga izin menyampaikan untuk program DJPK Berbagi di Ramadan kali ini terdapat 2 program yang Bapak Ibu dapat ikuti. Yang pertama adalah wakaf bundling, yaitu pengumpulan dana melalui rekening Bintal Islam DJPK yang jumlahnya dan juga bentuk wakafnya sudah kami persiapkan Bapak Ibu, yaitu berupa pakaian, alat sholat, dan juga Quran yang akan kami salurkan di beberapa lembaga di sekitaran Jakarta. Selanjutnya terdapat program Agen Ziswaf, yaitu pengumpulan dana melalui rekening Bintal Islam DJPK, di mana dana tersebut akan kami siapkan di paket-paket sembako yang nanti akan diserahkan kepada pegawai pemberi dana atau kami sebut sebagai agen Ziswaf untuk dapat diteruskan kepada tetangga atau pihak-pihak lain yang memang membutuhkan. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup kegiatan kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara dan panitia Ramadan di JPK mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan rekan sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selalu sebarkan semangat cinta damai. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fala. Izin Lip. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin pamit. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soul.